Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini aku akan menceritakan tentang seorang Dayang yang berhasil menjadi Ratu Inggris kedua. Siapa lagi kalau bukan Anne Boleyn. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Anne Boleyn lahir pada tahun 1501 dari keluarga bangsawan, di mana saat itu keluarganya cukup berpengaruh di Inggris saat itu. Terlahir sebagai keluarga bangsawan membuat Anne ini memiliki banyak keistimewaan, di mana dia itu bisa mendapatkan pendidikan yang bagus, serta memiliki kesempatan untuk tumbuh di istana-istana di Eropa. Nah, salah satunya dia pernah belajar etika, budaya, dan mode di Prancis sebelum akhirnya pada tahun 1522 memutuskan untuk kembali ke Inggris. Setelah dia berada di Inggris, akhirnya dia bersama dengan kakaknya menjadi Dayan Ratu Catherine, di mana Ratu Catherine ini adalah ratu pertama Inggris saat itu. Keuntungan dia menjadi Dayan Ratu Kerajaan akhirnya membuat dia bertemu dengan Raja Henry VIII, di mana Raja Henry VIII ini adalah suami Ratu Catherine yang saat itu tengah memimpin Inggris. Dari pertemuan tersebut, akhirnya Raja Henry VIII itu cukup terpikat dengan kecantikan dan kecerdasan dari si Anne Boleyn ini. Keterpikatan Raja Henry VIII kepada Anne Boleyn saat itu karena situasi pernikahannya dengan Ratu Catherine sedang tidak baik-baik saja. Jadi nih guys, Raja Henry VIII ini menginginkan seorang pewaris untuk dinasti Tudor Inggris saat itu. Tapi sayangnya Ratu Catherine belum dikaruniai seorang putra. Di tengah kekhawatiran tersebut, akhirnya si Raja Henry ini memutuskan untuk menjalin hubungan terlarang dengan Anne Boleyn. Jadi bisa dibilang mereka itu berselingkuh nih guys. Hubungan mereka ini guys bukan hanya omongan belaka, tetapi dibuktikan dengan adanya 17 surat cinta yang membuktikan kalau Raja Henry VIII ini tuh sangat tergila-gila kepada Anne Boleyn. Bahkan nih ketika Anne Boleyn ini terkena penyakit, Raja Henry VIII itu mengirimkan dokternya sendiri untuk merawat si Anne Boleyn ini. Jadi rasa sukanya itu bukan hanya suka semata saja. Rasa suka Raja Henry yang semakin membara kepada Anne Boleyn nih guys, membuatnya ingin menikahi si Anne Boleyn ini. Apalagi saat itu Anne Boleyn itu tidak mau dijadikan istri simpanan saja nih guys. Jadi sampailah di mana keinginan Raja Henry untuk menceraikan istri pertamanya. Sayangnya saat itu semua aturan kerajaan termasuk pernikahan itu dipegang oleh gereja Katolik, di mana aturan dari gereja itu mengatakan kalau dalam hubungan pernikahan tidak boleh adanya perceraian. Nah, akhirnya upaya Raja Henry ini untuk menceraikan istrinya ditolak oleh Paus. Tapi tentunya halangan tersebut tidak membuat ambisi mereka berdua pudar. Hingga pada tahun 1534, Raja Henry VIII mengeluarkan sebuah aturan yang berbunyi, Raja Inggris adalah pemimpin tertinggi di Inggris dan kerajaan memisahkan diri dari gereja Katolik. Nah, mulai saat itu kerajaan dan gereja Katolik berpisah, sehingga gereja Katolik tersebut sudah tidak boleh ikut campur lagi dalam semua masalah kerajaan di Inggris. Nah, tentunya nih guys, hal tersebut memberikan banyak konflik antara keagamaan dan juga kerajaan. Tapi terlepas dari semua konflik tersebut nih guys, pada tahun 1533, Raja Henry VIII dan Anne Boleyn melangsungkan pernikahan. Akhirnya mereka berdua sah sebagai suami istri. Setelah menikah, Anne Boleyn ini dikawal melalui sungai ke Menara London. Nah, tujuannya di sana dia akan dinobatkan sebagai Ratu Inggris dan juga dia dimahkotai saat dia tengah mengandung 6 bulan anak dari si Raja Henry ini. Tapi yang namanya takdir tidak ada yang tahu nih guys ya. Raja Henry yang memilih menikahi Anne Boleyn karena ingin memiliki anak laki-laki, ternyata juga tidak diberikan oleh si Anne Boleyn ini. Anak yang dikandungnya saat beliau ini dimahkotai ternyata merupakan anak satu-satunya yang bertahan. Karena setelahnya keguguran demi keguguran dialami oleh Anne Boleyn. Hal tersebut juga membuat Raja Henry yang percaya dengan spiritual menganggap apakah keputusannya menikah dengan Anne Boleyn merupakan keputusan yang tepat. Akhirnya muncul juga nih keraguan Raja Henry kepada istri keduanya. Setelah mulai diragukan oleh suaminya sendiri, tiba-tiba pada tahun 1936 muncul berita yang sangat menggemparkan di mana Ratu Anne Boleyn dituduh telah berselingkuh dan telah merencanakan penghilangan nyawa sang raja.
Tanpa banyak perlawanan, akhirnya sang ratu ini ditangkap dan dibawa ke menara London. Nah, di sanalah dia akan dieksekusi. Padahal sebenarnya saat itu Ratu Anne itu sempat bertemu dengan Raja Henry dan mengatakan kalau sebenarnya dia tidak bersalah. Namun karena si Raja Henry VIII ini sudah tidak peduli lagi dengan istrinya, ditambah lagi dia sudah mulai tergila-gila lagi dengan dayang si sang ratu tersebut. Akhirnya pada tanggal 14 Mei tahun 1936, Ratu Anne Boleyn dipenggal. Tapi sayangnya nih guys, sampai akhir hidupnya beliau tidak pernah mengakui kesalahannya. Dari hubungan Anne Boleyn dan Raja Henry ini kita belajar kalau meskipun cinta itu memang tidak salah, kita berhak menyukai siapa saja, tapi setidaknya jangan menyukai apa yang telah menjadi milik orang lain. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you on the next video. Bye bye.